Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Harijal Samar Paung. Di sini saya dari dosen program studi rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada bidang pengajaran untuk kerja sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2026. Mata kuliah yang saya tampilkan pada jaringan komputer ini dengan kode SIKK422 ataupun SIKK4114 kurikulum S1 yang berbobot 2 SKS. Nah, kalau teori 30 menit dan praktikum dia ada 120 menit yang diampu pada semester 4. Mata kuliah kali ini pada jaringan komputer membahas mengenai pengantar jaringan komputer dasar, yaitu pengenalan hardware, koneksi peer-to-peer atau client server, topologi pengalamatan IP, subnetting, koneksi pengabelan, UTP, strike dan cross, instalasi kabelan, WAN, sharing data, remote desktop, hingga konfigurasi mikrotik dan access point. Proses pada pengajaran atau pembelajaran yang saya buat itu dengan sistem DIA ataupun delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, penyampaian materi dan teorinya, dan demonstrasi praktikum menggunakan bantuan media simulasi seperti mikrotik, kabelan, radmin ataupun modul praktikum. Interaksinya diskusi interaktif antara mahasiswa di lab tanya jawab serta pengerjaan tugas yang dibuat untuk bagaimana mahasiswa mampu membuat koneksi antara komputer dan access point ataupun dengan switch hub saling terhubung antara dari komputer dan printer, itu mereka mampu mengoneksikannya. Jadi dalam perkuliahan ini ada 16 pertemuan. Yang pertama pengenalan dari perangkat-perangkat komputer. Yang pertemuan kedua dan ketiga ini pengkabelan, yaitu ada kabel UTP ataupun bisa selanjutnya untuk jarak yang lebih jauh itu menggunakan kabel fiber optik. Selanjutnya di situ pertemuan keempat itu ada kuis. Kelima dan keenam itu bagaimana cara menyeting alat-alat yang digunakan. 7 itu bagaimana penggunaannya tadi setelah disetting, dan ke-8 ada UTS. Selanjutnya ke-9 dan 10 bagaimana bisa men-setting untuk server mikrotik. Untuk yang ke-11 atau 12 itu ada nanti tentang pemahaman lebih dalam tentang komputer dari mikrotik. Selanjutnya 13-14 itu didemonstrasikan bagaimana penggunaannya internet itu turun dari modem ke mikrotik dan bisa di manajemen sampai turun ke komputer per klien ataupun per usernya. Setelah itu kuis di pertemuan ke-15 dan ke-16 nya adalah UAS. Dan bobot untuk penilaian dalam perkuliahan ini itu dibuat pencapaian UAS-nya itu dia 40%, UTS-nya dia 30%, dan tugasnya dia 20%, dan kuisnya ada di 10%. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa menyaksikan dari video pertemuan ketiga yang saya buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita kali ini tentang pengkabelan untuk kabel UTP Jadi untuk kabelan ini ada dua jenis, dia strike dan cross.
Jadi apa fungsinya antara dua kabel ini? Nanti ini kita pelajari. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau absensi dulu ya. Ya, Hanif, Bima, Rapli, Dimas, Ray, Arif, Yunaya, Sipa, Putri, Prilly, Dena, Ella, Windari. Oke, berarti ada satu tadi ya absensi ya, atau lagi keluar tadi ya? Oh, oke. Oke, jadi untuk pengenalan dari kabel ini, kabelan ini berfungsi untuk mengantarkan internet ya, dari komputer satu ke komputer dua ataupun sharing data. Jadi dari mana asal internet itu? Jadi awal mula internet itu adanya dia di Amerika ya, baru disebarkan ke seluruh dunia dan sekarang bisa kita nikmati seperti yang terkoneksi di handphone kita. Jadi salah satunya untuk pengoneksian ini kita menggunakan kabelan ya. Tapi penggunaan kabelan ini hanya mampu perkiraan dari 1 meter sampai ke 50, maksimalnya pun dia hanya 100 meter. Tapi kalau seandainya sudah lebih dari 100 meter, itu dia sudah beda menggunakan dengan kabel fiber optik ya. Jadi biasanya kabelan ini digunakan untuk di dalam ruangan, ataupun kalau seandainya dia di luar ruangan itu menggunakan yang ada pelindungnya lagi ya. Nah, jadi nanti kita pelajari juga, kita lihat nanti dari tampilan layar di depan. Oke, jadi di sini ada urutannya untuk pengkabelan. Ya, di sini ada kabel satu, ini untuk yang strike ya. Strike itu ada kabel satu dia putih oranye, baru yang nomor 2-nya oranye. Untuk ke nomor 3-nya itu ada putih hijau. Baru yang nomor 4-nya itu ada warna biru, yang kelima itu ada putih biru, dan yang keenam ada hijau, 7 itu ada putih coklat, dan 8 ada yang warna coklat. Oke, jadi di sini ada salah satu contohnya. Ya, ada salah satu contohnya dari kabel yang akan mau kita praktekkan nanti nih. Nah, di sini coba perhatikan ya. Di sini ini namanya tang krimping. Ya, tang krimping ini kita letakkan nanti di sini. Kita putar seperti ini untuk mengupas kulitnya. Nanti tinggal ditarik saja. Nah, ini kalau seandainya masih nyangkut, ini bisa disesuaikan lagi, dipotong. Berarti pemotongannya belum bagus ya. Nah, inilah kabelan tadi, di dalamnya ada 8 kabel ya. Untuk cara mengerimping ya, namanya ini nanti mau dikerimping, artinya menjepit dari konektor ini ke dalam kabelnya. Oke, cara pertamanya itu setelah udah dipotong, dikupas, ini dipisah-pisahkan seperti ini. Nah, dipisah-pisahkan seperti ini. Baru ini kita rapikan, tarik seperti ini. Nah, ini untuk jenisnya namanya kabel Cat 5 ya, Cat 5E atau Cat 5. Ini di sini ada benang pengamannya satu. Tapi kalau yang untuk outdoor, nanti setiap kabelnya itu ada pembungkusnya lagi di dalamnya. Jadi itu untuk di luar ruangan yang agar tahan untuk cuaca yang panas atau dingin. Jadi dia tetap terkoneksi di dalamnya, tidak kropos ya. Oke, yang pertama ini cara menyusunnya. Ini kita berdirikan, diambil posisi satunya yang putih oranye, dirapikan seperti ini. Habis itu kita buat lagi, sesuaikan urutannya dengan yang ada di depan ya. Jadi kita ambil di sini ada putih hijau, kan udah disusun seperti ini. Kita ambil yang warna biru.
Setelah itu kita ambil lagi yang warna putih biru, baru kita ambil yang warna hijau, baru di susun selanjutnya ada yang warna putih coklat, baru coklat. Nah, untuk merapikannya ini kan masih kurang rapi, ini hanya perlu digoyang-goyang saja seperti ini, goyang-goyang seperti ini, udah cukup rapat. Pastikan waktu memotong ini ada pisaunya, ini di sini, ini kandas ke jari kita, tinggal motong. Nah, ini saatnya sudah lurus seperti ini, kita tinggal pasang konektornya. Ini namanya konektor RJ45. Caranya, ini di sini ada 8 pin. Ini pinnya mengarah ke kita yang warna kuningnya ya. Ini kita arahkan ke hadapan kita gini, baru disorong ke dalam pelan-pelan agar masuk ke pin-pinnya. Nah, ini setelah masuk, pastikan dia sudah sampai di ujung semua kabelnya. Setelah sudah sampai di ujung semua, ini usahakan yang terbaik itu kalau membuat kabelan, ini jaketnya ini masuk ke dalam RJ45-nya. Jadi kalau suatu saat nanti waktu menarik kabel ini tadi, kalau jaketnya dia kena dari kerimpingannya ataupun pengunciannya, nanti pin yang di atas ini nggak lepas kabel yang dikuncinya. Oke, setelah kita sudah pastikan dia di dalam seperti ini semua, sudah sampai ke ujung, saatnya kita masukkan dia ke dalam tang kerimpingnya. Nah, ini caranya, ini jari kita yang 4 ini memegang sini, yang jempol ini nahan. Nah, seperti ini, barulah nanti dikunci. Nah, kalau seandainya dia bagus, ini kabel ini sudah lengket seperti ini ya. Dan ini bisa kita ulangi lagi, yang satunya lagi, disamakan. Oke, kita ulangi caranya. Dengan cara yang sama dipisahkan, baru dirapikan ya, dipelintir, putar-putar. Oke, yang satu tetap kita buat di posisi sebelah kiri, baru masuk nomor 2 itu yang warna orange, masuk nomor 3 dia yang warna putih hijau, masuk dia yang nomor 4 warna hijau, baru masuk yang nomor 5 itu salah ya, ini setelah tadi nomor 3 putih hijau, kita masuk yang biru, baru putih biru, baru hijau, baru putih coklat, baru coklat. Ya, silakan duduk. Oke, kita rapikan lagi seperti tadi. Kita ulangi. Setelah sudah kita rapikan, ini kita ulangi lagi, pisaunya jangan menghadap yang seperti ini, tapi yang pisaunya nih ngadap ke sini ya, bagian luar. Oke, ini kita lagi. Jadi kalau sana sudah rata, ini kita tinggal masukkan lagi kabelnya ke dalam pin konektornya. Oke, pastikan dia sudah sampai di ujung. Ini digoyang-goyang gini ya, digoyang-goyang seperti ini, baru kita tekan seperti ini sambil disorong agar lebih pasti dia ujungnya sampai menjepit dari pin-pinnya tadi. Oke, kalau seandainya bagus dia bisa seperti ini. Jadi untuk posisinya tetap seperti ini, yang warna putih oranye tadi ini ngadep sebelah kiri, jadi sama dia kalau kita samakan seperti ini. Kecuali nanti cross, kalau seandainya cross kita menggunakan warna yang seperti ini. Jadi ada kabel 1 itu nanti ngarahnya ke 3, kabel 2 ngarahnya ke 6, kabel 3 ngarah ke 1, jadi rocker jadinya ya. Baru yang keempat tetap, kelima itu tetap, yang keenam jadi kedua, yang ketujuh ini tetap arah ke 7, dan 8 ini
tetap ke arah 8. Apa bedanya antara strike dan cross ini? Ya, yang pertama, untuk strike ini untuk perangkat yang berbeda. Seperti yang kemarin itu ada dijelaskan tentang access point dan komputer, ya, ataupun switch hub. Switch hub ke access point itu menggunakan kabel yang strike. Sedangkan yang cross ini untuk penggunaan antara access point dan access point, ataupun komputer ke komputer, ataupun dia dari access point ke perangkat yang sama ya. Jadi kalau seandainya kabelnya yang berbeda berarti ke perangkat yang sama. Tapi kalau seandainya kabelnya yang sama, perangkatnya dia yang berbeda. Oke, apa fungsi-fungsinya? Ini nanti kita terangkan. Ini sekarang akan kita uji dulu untuk satu kabel kita buat 4 orang ya. Nah, ini kita uji dulu. Ini saya bagi. Ini untuk 4 orang. Ini tang krimpingnya dulu. Sekalian sama kabelnya. Ini kabelnya. Ini kabelnya. Ini tang krimpingnya. Ini kabelnya. Ini lebih dari 4 ya, berarti berarti kurang apa ya, kurang 2 lagi ya. Coba kita bagi dulu. Ini tang krimping udah, sana belum tang krimpingnya ya. Udah, di sana udah. Ini kabel, ini kita jadikan 2 kelompok aja ya. Ini kita jadikan 2 kelompok, yang sana 2 kelompok. Boleh kabelnya saya minta 1. Oke, ini kita kasih sama yang ujung. Ini tang krimpingnya. Sekarang kita bagi RG-nya ya. Ini untuk RG-nya. Ini untuk RG-nya. Ini untuk RG-nya. Ini untuk RG. Oke, ini untuk pengujiannya bisa langsung kalian praktekkan seperti yang saya contohkan tadi. Nanti hasilnya akan kita tes dengan alat namanya LAN tester. Jadi kalau seandainya dia berhasil, nanti dari LAN tester itu nampak. Oke ya, nah, saya kasih waktu untuk membuatnya. LAN tester ini. Ini ya, nanti saat mengupasnya itu hati-hati, dia kabelnya mau putus saat kita letakkan di posisi yang terlalu tinggi dia. Nah, jadi kandaskan ke bawah, putar pelan-pelan.
agar pisaunya tidak menyentuh dari isi yang di 8 kabel di dalamnya. Oke, sambil berjalannya waktu untuk mengkrimping, ini boleh ya, ada yang mau bertanya, kita buat sesi pertanyaan ataupun sesi tanya jawab ya, untuk kalian lebih memahami apa-apa saja dari penggunaan kabel LAN ini UTP ya. Nah, pelan-pelan boleh sambil ditanyakan. Pak, Ya, saya ingin menanyakan nih Pak. ya. Ini kan pada bagian kabel ini kan memiliki 8 buah helai kabel kan Pak. Jadi Pak, dari semua helai kabel ini apakah semuanya berfungsi untuk mengirimkan data ke jaringan LAN Pak, pas Ethernet? Oh ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi di dalam kabelan ini isinya ada 8, tapi dia fungsinya yang pertama itu untuk koneksi 100 MB, ini dia ada di warna putih oranye, putih hijau, sama hijau. Jadi urutannya itu ada dari 1, 2, 3, dan 6. Jadi itu mengoneksikan datanya itu dari yang ini tadi, yang strike ya, yang cross pun sama. Jadi makanya yang di cross pun dia ini hanya yang disilang-silang ini hanya bagian ini saja, 1, 2, 3, dan 6. Dan sekarang apa fungsi dari 4, 5, 7, dan 8? Ya kan? Jadi koneksi 1, 2, 3, dan 6 ini pengoneksian di kecepatan 100 MB. Jadi bagaimana kalau seandainya lebih dari 100 MB penggunaannya? Jadi semua kabel ini untuk mengoneksikan lebih dari 100 MB. Jadi 4, 5, 7, dan 8 itu fungsinya untuk menggunakan dari yang 100 MB, lebih dari 100 MB maksudnya. Nah, dia seperti itu. Jadi yang gigabyte penggunaannya kabelnya itu tadi 4, 5, 7, dan 8. Oke. Apa fungsi lain dari 4, 5, 7, dan 8? Selain dia menghantarkan koneksi internet yang gigabyte. Yang gigabyte itu lebih dari 100 MB. Jadi dia gini, mungkin kalian pernah lihat nih, ada tower-tower yang berdiri, tower-tower WiFi ataupun tower-tower apa ya, internet lah, ataupun mungkin bisa dibilang itu yang sering kalian waktu pulang ke rumah, ini ada tower, ini macam mana menghidupkan alat yang di atas. Nah, salah satunya menggunakan kabelan UTP yang dia tuh fungsinya untuk outdoor ya, untuk outdoor. Dia ada pembungkusnya lagi di dalamnya, ada aluminium foilnya. Jadi fungsi dari 4, 5, 7, dan 8 ini untuk arus positif, sedangkan ini untuk arus negatif. Kenapa sampai ini hanya 4 gitu? Jadi kalau seandainya salah satu kabel ada yang rusak, ini satu kabel saja pun dia sudah cukup. Jadi penggunaan kabelan ini, contoh kalau dia yang bagus, dia bisa sampai tahunan. Tapi kalau yang dia kurang bagus, ya, ini kan ada yang dia kabel UTP ini, ada yang hanya kawat dilapisi kuningan, sedangkan ada yang asli dia kuningan semua. Jadi penghantar arusnya lebih bagus kalau dia yang semuanya itu menggunakan kabel kuningan asli. Nah, ya. Jadi di atas kabel penghantar kabelan ini ada lagi yang lebih bagus. Dia menggunakan seratnya serat emas, tapi itu jarang digunakan untuk di kabelan. Ya, itu biasanya untuk perangkat seperti prosesor ataupun yang lainnya. Jadi kalau seandainya nih di tower WiFi ada kabel yang putus, kalau masih ada kabel 4 yang terhubung, nah, salah satunya di antara positif ini dan ini negatif, berarti radio link di atas tower masih connect, masih bisa mengirimkan data. Tapi koneksinya dia udah nggak bisa lebih dari 100 MB lagi, karena di antara ini ada untuk yang menghantarkan koneksi internet lebih dari 100 MB. Oke, sudah ada yang siap? Iya, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Pak, saya mau tanya, ini kan kalau TV ada terkait.
memastikan kabel UTS dapat berfungsi dengan baik, Pak? Nah, ini salah satunya ada alatnya, namanya LAN tester ya. Nah, ini ada dua bagian. Yang salah satunya ujungnya ini kita letakkan di sini, dan ujung kedua kita letakkan dia di anaknya ya, dibilangnya yang kecil ya. Nah, jadi kalau seandainya kabel itu bagus, nanti semua lampunya ini dia hidup. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi hidup semuanya. Nah, ini berarti fungsinya sama seperti yang ini tadi untuk 8 urutan. Kalau seandainya sudah hidup semua, berarti nanti di komputer itu ada tampilan dia 1000 MB ataupun 1 GB. Ya seperti itu. Nah, ini untuk pengetesan dari pengerimpingan tadi. Ya, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, saya tunggu hasil dari pengerimpingannya ya. Nah, salah satunya ini kalau berhasil nanti ada nilainya, ini ada nilai tambahannya. Ya, ini membantu untuk menaikkan nilai kalian nanti saat setelah ujiannya ataupun UTS ataupun UAS-nya. Ini kan kita masih di pertemuan ketiga. Oke, ini mau dites. Oke, boleh saya pegang? Ya, kita tengok dulu punya si Hanif ya. Oke, untuk kelompok Hanif dan Bima, ini bagus nih kabelnya nih, paten ya. Oke, ada lagi nih yang udah siap. Ini untuk kelompok kedua, belum? Oke, ditunggu ya. Yang untuk kelompok ceweknya udah ada yang siap? Oh, ini udah siap. Oke, boleh dites sendiri. Coba. Ya. Yang kecil, yang besar. Oke, wah paten ya, udah hidup semua ya. Jago nih kelompok 4 nih. Ini kelompok 2 nih, tinggal ditunggu nih sama kelompok 3. Oke ya, sambil kita ini udah hafal untuk kelompok 3 sama kelompok 2. Nah, kalau saya udah hafal, ini kita geser slide-nya sedikit ya. Nah, di sini masih menerangkan tentang kabel tadi. Ya. Oke. Udah selesai. Belakang udah selesai. Udah selesai, boleh kita tes. Oke, kita tes dulu sebentar ya. Oke, ini bagus, sudah selesai. Tinggal kelompok 3 ya. Ini udah bagus ya kelompok 2 ya. Oke, boleh saya tes kabelnya? Oke, bagus ya untuk kelompok 3. Berarti udah selesai semua, sangat bagus. Hanya sekali sampaikan saja, kalian sudah paham. Nah, ini untuk pertemuan ini bisa kita sudahi dulu. Kita seperti biasa, sebelum kita bubar, kita baca doa para majelis ibu Al-Quran untuk yang muslim, untuk yang selain muslim boleh menyesuaikan sesuai kepercayaan. Al-Fatihah. Oke, untuk pertemuan kali ini semoga menambah wawasan kita semua. Saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.